Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amal ba'du qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran nahwu yang kemarin sudah saya catatkan beberapa catatan yang sebelum kemarin. Itu kan ada faslun al-mu'rabbat. Faslun al-mu'rabbat belum saya terangkan lah. Pertemuan kali ini kita akan bahas berlanjut. Insya Allah nanti kalau waktunya sampai, kalau waktunya durasi waktunya sudah sampai, nanti saya lanjutkan kepada bab yang kemarin. Langsung saja. Faslun al-mu'rabbat kismun yu'rabu bil harokat. Kemarin dari kesimpulannya. Kemarin kan sudah kita membahas tentang beberapa i'rab rafa, nasab, jar dan jazm lah. Dan i'rab rafa itu bertempat di mana saja, nasab bertempat di mana saja, jazm, jar itu bertempat di mana saja lah. Kesimpulannya itu diringkas pada fasal ini. Nah, secara detailnya kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang ini kita gariskan al-mu'rabbat. Al-mu'rabbat itu apa sih? Al-mu'rabbat itu adalah sama juga dengan mu'rab, sesuatu atau kalimat yang berubah-ubah sesuai dengan kedudukan i'rab tersebut. Nah, al-mu'rabbat itu bisa juga disebut i'rabnya. Nah, secara i'rab, secara al-mu'rabbat, sesuatu yang berubah-ubah itu ada dua, atau kalimat yang bisa disebutkan yang di-i'rabi secara kesimpulannya itu ada dua cara peng'irabannya. Yang pertama, al-mu'rabbat itu sesuatu yang berubah-ubah ya. Sesuatu yang berubah. Yang pertama itu dengan cara harokat, bil harokat, i'rab dengan harokat. Yang pertama itu dengan harokat, yang kedua itu dengan cara bil huruf, dengan cara huruf. Nah, dengan harokat, i'rab yang ditandai dengan harokat, dan ini adalah golongan i'rab yang ditandai dengan huruf. I'rab yang ditandai dengan harokat yang pertama itu adalah isim mufrad. Isim mufrad kemarin apa? Yang menandai mana? Satu. Isim mu'rab, isim mufrad maksudnya ketika rafa itu ditandai dengan doma, ketika nasab, fathah, jar, kasroh. Nah, itu dengan harokat. Harokat kan sama juga dengan harokat ini, fa, a, i, u. Niku harokat. Kalau huruf kan ya huruf itu, huruf hijaiyah yang kesimpulannya itu ada wawu, ada iya, dan yang lain-lainnya. Nah, contohnya seperti ini, isim mufrad ketika rafa itu ditandai dengan dhamma, contohnya seperti zaidun. Ini rafa. Ketika nasab zaidin, ketika kasroh, ketika jar zaidin, ketika nasab zaidan. Nah, ini dia berubah-ubah dengan ditandai dengan harokat. Dun, din, dan ini bil harokat, dengan cara harokat, dengan cara harokat. Zaidun, zaidin, zaidan ini dengan harokat. Contohnya seperti isim mufrad ya, isim mufrad zaidun, zaidin, zaidan itu ketika rafa ditandai dengan dhamma, ketika jar kasroh, ketika nasab dengan fathah. Itu seperti itulah. Ketika jazm, ingat isim itu tidak memiliki alamat jazm. Yang memiliki alamat jazm itu apa? Fi'il. Nah, pembahasan kemarin yang lewat itu kan isim berlaku pada fi'il, berlaku pada i'rab rafa, nasab dan jar. Kalau fi'il rafa, nasab dan jazm kan seperti itu harus ingat. Kalau isim tidak berlaku pada i'rab jazm. Kalau fi'il itu berlaku pada i'rab jazm. Jazm dia ditandai, kalau isim mufrad jazm dia ditandai dengan sukun. Contohnya yadrib, lam yad,
yadrib, lam yadrib. Nah, nanti ada ini lam yadrib fi'il ini kan contohnya ini maknanya satu. Kalau dua ya yadriba, yadribuna. Ini yang lam yadrib ini isim mufrad ketika jazm itu ditandai dengan sukun. Ini di-i'rabi dengan harokat. Paham nggih isim mufrad. Nah, ini secara kesimpulannya saja. Kalau secara detailnya kan sudah kita bahas kemarin. Berarti saya terangkan hanya simpel saja. Kalau yang kurang paham ya bisa dibuka keterangan yang sudah kelewat. Seperti jamak taksir. Contohnya seperti ar-rijalu. Ini ar-rijalu bisa ar-rijali, bisa ar-rijala. Ini jamak taksir. Contohnya ketika di jamak taksir itu masuk mu'rab bil harokat, ditandai dengan harokat lilula, ini dengan harokat. Jamak mu'annas salim, nah, dikecualikan jamak mu'annas salim ini masih rafa, duma, kasroh, jazm, jar dengan kasroh, nasab dengan fathah. Nah, jamak taksir. Jamak mu'annas salim, nah, kemarin kan ada keterangan wa kharaja. Alhamdulillah. Wa kharaja an dzalika salah satu asya'a jam'ul muannas salim yunsabu bil kasrah. Berbeda dengan jamak muannas salim itu ketika nasab ditandai dengan kasrah. Kalau ini kan fi'il isim mudhari' rafa, duma, nasab, fathah, nggih. Nah, padha jar kasrah. Lah, ketika jamak muannas salim iki ketika rafa berarti duma, ketika nasab ditandai dengan fathah. Nasab bil fathah ini ketika jamak muannas salim. Ingat, nasab bukan kok fathah. Nasab dengan kasroh, maksudnya ngoten, maaf dipeluar. Kalau mu'annas salim nasab dengan kasroh. Kalau selain itu mufrad taksir nasab dengan fathah. Jamak taksir nasab juga dengan fathah. Akan tetapi kalau jamak mu'annas salim ketika nasab dengan kasroh. Contohnya al-muslimati, annal muslimati. Contohnya seperti itu. An ini huruf nasab ketika bertemu dengan jamak muannas salim dia dibaca tandanya. Tanda nasab adalah dengan kasrah. Ini berbeda. Nah, ini mustasnad maksudnya keluar dari pembahasan. Tetap dia diharokati dengan harokat, akan tetapi beda. Kalau nasab itu kasrah, kalau yang lainnya kan nasab dengan fathah. Kalau jamak muannas salim nasab dengan kasrah. Kesimpulannya di situ. Yang berbeda cuma jamak muannas. Lah yang lain fi'il mudhari' Pak. Nah, dilihat fi'il mudhari' haraja, fi'il mudhari' lam yatasil sama juga dengan sama. Kalau rafa yadribu, iki fi'il mudhari' yadribu, yadribi, yadrib. Yadribu, yadrib, nggih benar. Yadribu, yadriba, yadriba, yadrib. Eling-eling fi'il itu tidak berlaku dengan jar ya. Tidak berlaku dengan jar. Kalau fi'il itu kan dumah atau rafa, nasab dan jazm 3. Tidak jar. Kalau isim dumah atau rafa, nasab dan jar itu isim. Kalau fi'il berlaku cuman dumah atau rafa, nasab dan jazm sukun fi'il ya. Bubi, buba, ab. Nah, ini namanya yadribu. Bisa yadribu, bisa yadriba, bisa yadrib. Yadribi Pak, nggak bisa karena tidak berlaku dengan kasroh. Itu secara detailnya nanti kita bahas lagi. Itu fi'il mudhari'. Dikecualikan lagi
pun nggih beres nggih. Isim pokoke intine ku ngono mau dengan harokat, nek rafa yo bu, nek nasab yo ba. Nah iku jamak isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Dikecualikan jamak muannas salim ketika nasab dia ditandai dengan kasroh. Contohnya seperti ini. Nek rafa yo padha al muslima ora ono ane, al muslimatu padha wae, al muslimata. Nek nasab Pak, nek nasab ya al muslimati. Lah nek anu Pak, nomor jar ya al muslima mati bisa al muslimati dengan kasroh. Padha ae, bisa nanti ada. Nanti kesimpulannya nanti ada jamak muannas salim. Kasroh dengan tanwin atau tidak itu nanti dibahas pada selanjutnya. Nanti kalau kita bahas di sini waktunya tidak sampai ya. Nah, lanjut lagi wa kharaja, terus dikecualikan lagi dengan wal ismu alladzi la yunsharab bi khafdil fathah. Sekali lagi dengan isim ghairu munsharib seperti lafaz ahmada itu wazan fi'il, lafaz af'ala. Isim ghairu munsharib itu ketika ketika khafad ditandai dengan fathah. Kalau seandainya marartu bi'ah ada bi ini kan huruf khafad, huruf jar. Nah, sebenarnya kan bi'ah mati. Nah, tetapi ini adalah ahmada, isim ghairu munsharib yang tidak bisa menerima tanwin wazan fi'il af'ala, dia lalu diirobi dengan fathah. Isim ghairu munsharib ketika ketika jar itu ditandai dengan fathah. Jar kan seharusnya dengan kasrah itu ditandai dengan fathah. Lalu apa lagi bon nggih? Lalu yang kedua, yang terakhir itu kharaja wal ismu wal fi'lu al mudhari' mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu kemarin sudah kita bahas, fi'il mudhari' yang akhirnya kepanjingan atau kemasukan huruf ilat. Contohnya yahsha. Ini kan ada ya-nya aslinya yahsha. Ini ketika jazm dengan membuang kemarin loh. Lam yahsha. Dengan membuang ya-nya ini dibuang. Contohnya seperti itu. Ini kan ini adalah fi'il, berarti maksudnya di sini fi'il mudhari'. Soalnya fi'il mu'tal akhir Pak. Berarti ketika kan bu, ba dan ab. Nah, ketika jazm dia ditandai dengan membuang, ini kan fi'il mudhari' akhir masih yadribu, yadriba, yadrib, ya lam yadrib. Nah, lam yadrib ini kan sahih akhir. Ketika mu'tal akhir lam yahsha, contohnya kan lam yahsha ya asalnya ada ya-nya. Ketika dia jazm dengan membuang huruf akhirnya menjadi lam yahsha, ya-nya ini dibuang sayang. Nah, itu yang akhirnya ini dibuang menjadi lam yahsha. Kalau fi'il mudhari' sahih akhir dia tidak terbuang ya. Kalau fi'il mudhari' sahih akhir ketika jazm itu akhirnya dibuang. Itu kan pelajaran yang kemarin yang terakhir itu kan ada di sini. Intinya ini adalah beberapa isim atau fi'il yang ditandai dengan harokat. Pokoknya dengan harokat i'rab yang ditandai harokat ba, bu, bi, ta dan yang seterusnya itu adalah ini isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari' sahih akhir, fi'il mudhari' mu'tal akhir dan isim ghairu munsharib itu tadi. Paham nggih? Ini secara simpelnya saja. Secara detailnya kan kemarin sudah kita bahas. Lanjut yang kedua yaitu adalah bil huruf. Bil huruf itu ditandai dengan huruf. Contohnya seperti isim tasniyah. Isim tasniyah itu kan fal ismu tasniyah bir rafi, ketika rafa itu ditandai dengan alif, ketika nasab itu ditandai dengan ya. Contohnya seperti lafaz zaidani, zaid loro. Ini kan zaidani i'rabnya apa? I'rabnya
rafa. Tanda rafanya apa? Alif. Alif ini loh, alif ini menjadi tandanya zaidani isim tasniyah. Ketika rafa ditandai dengan alif, ini namanya i'rab bil huruf. Dengan huruf alif kan menjadi huruf, bukan harokat, seperti itu. Nah, ketika nasab berarti zaidina, zaidina, zaidina. Nah, ketika zaidina isim tasniyah zaidaini, zaidaini. Kalau zaidina itu kan jamak mudzakkar salim, nanti zaidaini. Nah, itu kan fi'il mudhari ketika isim tasniyah ketika nasab itu ditandai dengan ya ini kan sebagai huruf, bukan sebagai harokat. Makanya dia tergolong adalah i'rab yang diharokati atau yang ditandai dengan huruf. Contohnya seperti itu, isim tasniyah wa ismu, nah ditandai kan teng beriku waw. Wal jamdilah wa amal jam'ul mudzakarus salimi yunsabu bil khafdi bil ya wa amal asmaul khamsati wa khamsatu fatarfa'u bil wawi, dan yang lain-lainnya. Intinya simpelnya seperti itu. Contohnya lagi jamak muannats salim itu rafa wis, nasab wis, jer ya padha ae isim tasniyah itu ketika jer padha zaidaini padha tambahi ya, padha ae sama nasab karo jer, atau khafat sama dengan ya. Contohnya lagi seperti lafaz jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika cara menjamakkan kemarin seperti apa? Kalau jamak mudzakkar salim tingkah rafa ditambah dengan wawu dan nun. Contohnya zaidun ditambah wawu nun menjadi zaidu, zaiduna, zaiduna. Wawu menjadi tandanya i'rab rafa ditandai dengan wawu. Wawu ini kan sebagai huruf. Makanya rafa ketika jamak mudzakkar salim ditambah dengan huruf wawu ini, bukan dengan yang ini. Ya, ini kan huruf tambahan saja. Ini adalah beberapa kalimat yang ditandai dengan huruf. Kalau nasab sama juga, zaidina. D-nya di sini. Zaidina. Kalau isim tasniyah kan zaidaini, zaidina. Ketika nasab ditandai dengan ya, jer juga sama juga dengan ya atau fathah ya. Paham nggih? Ini jamak mudzakkar salim. Yang ketiga itu asma khamsah. Asma khamsah abun, akhon, hamun, fudu, seperti abaka, seperti ini kan ditandai dengan alif ketika rafa, abaka, akhoka, yang kemarin dulu, terus abika. Ini ketika nasab abika. Nah, kalau kurang paham bisa dibuka pelajaran yang kemarin. Ini cuma mengulang secara simpelnya itu seperti, berarti diklasifikasikan antara yang harokat dengan yang huruf. Kalau yang detailnya silahkan dibuka video-video yang kemarin dulu, sudah ada. Af'al khumsah apa? Yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, taf'ali, taf'alina. Yaf'alani, taf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina. Itu af'al khumsah. Yaf'aluna ketika af'al khumsah pokoknya bertemu dengan yaf'alani, ya, ini kan bertemu dengan isim tasniyah, tandanya dengan alif, seperti itu. Dengan dan yang lain-lainnya. Yaf'alani wa amal af'alul khamsati faturfa'u bin nun, atun sabu wa tajzamu bi hadfiha. Nek nasab karo jazm iku dengan apa? Dengan cara membuang, seperti yang kemarin lam yaf'ala. Ketika
memasukkan lam berarti dengan cara membuang huruf terakhir lam yaf'ala. Ketika pokoknya af'al khamsah itu adalah fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tasniyah atau wawu jamak atau ya muannas mukhatabah yang bertemu alif tasniyah. Contohnya yadribani ini kan sama juga af'al khamsah itu ketika nun, ketika rafa dengan tandanya nun, iling-iling. Nah, berangkat dari isim, contohnya seperti ini. Saya contohkan ya. Zaituna. Ini berangkat dari isim. Dari kata zaitun. Berarti tanda rafa'nya dengan wawu. Oke, berangkat dari isim. Namanya isim zaitun. Kalau yadribuna ini berangkat dari fi'il, dari kata doroba. Yadribuna ini tanda rafa'nya dengan nun, tetapnya nun, bukan wawu yang ini. Paham ya? Dengan tetapnya nun. Perbedaan di situ. Yadribuna dengan zaituna ini kan sama. Zaituna dan yadribuna. Kalau zaituna berangkat dari isim itu tandanya dengan wawu, ya. Kalau berangkat dari fi'il seperti yadribu berangkat dari lafadz doroba, itu tanda rafa'nya dengan tetapnya nun di situ. Itu ketika af'al khamsah seperti itu, ya. Paham? Insyaallah paham, ya. Itu secara simpelnya seperti itu. Nah, lanjut yang pembahasan yang kedua yaitu tentang beberapa fi'il. Fi'il itu ada 3. Fi'il madi, lalu mudhari', lalu amar. Ada yang mengatakan 4, lalu nahi itu ada. Ada yang mengatakan 4, nahi itu tidak termasuk dari amar. Ada yang mengatakan 3, nahi itu adalah cabangannya dari amar. Jadi yang mengatakan 3 yang benar, yang mengatakan 4 yang benar. Pokoknya ngoten. Kalau yang mengatakan 3 itu nahi adalah cabangannya amar. Kalau yang mengatakan 4 nahi itu adalah tidak cabangannya dari amar. Seperti itu. Contohnya seperti lafaz fi'il madi itu selalu awalnya dibaca selalu akhirnya dibaca fathah, seperti lafaz duruba, terus fatahah itu akhirnya maftuhun abadan. Fi'il madi itu akhirnya pasti dibaca fathah. Itu keterangan yang babul al-af'al, itu yang keterangan babul al-af'al. Ya, maftuhun al-akhir abadan, akhirnya pasti dibaca fathah. Itu fi'il madi. Wal amru majzumun abadan. Kalau fi'il amar itu majzumun abadan, akhirnya pasti selalu dibaca jazm atau dibaca sukun. Contohnya fi'il amar, contohnya apa? Idrib, terus iftah, terus apa? Kum, dan yang lain-lainnya. Ini akhirnya itu pasti dibaca jazm. Jazm sama juga dengan sukun. Nah, sama juga dengan sukun. Jazm sama juga dengan sukun. Itu ketika apa? Ketika fi'il amar itu akhirnya pasti dibaca jazm sukun, ya. Maftuhun abadan. Wa amal mudhari'u, ketika fi'il mudhari'. Nah, ini pembahasan fi'il mudhari'.
fi'il mudhari, yang dikatakan fi'il mudhari itu pasti awalnya diawali dengan huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu apa? Anita atau anaitu atau alif nun ya ta. Contohnya seperti lafaz akumu, terus nun nakumu, ya yakumu, ta takumu. Ini adalah fi'il mudhari, semuanya fi'il mudhari. Karena apa? Diawali ta, diawali alif, diawali nun, diawali ya. Nah, dari lafaz koma. Asalnya lafaz koma. Ketika koma ditambah alif jadi akumu, dari nun jadi nakumu, dari ya jadi yakumu, jadi tambah ta jadi takumu. Ini adalah awalannya fi'il mudhari. Fi'il mudhari ketika tidak kemasukan amil jawazim atau amil nawasib. Contohnya nek kemasukan amil nasab seperti yang sudah saya catatkan, ada an, lan, idan, kailam, juhud dan seterusnya, itu nanti bisa dibaca. Contohnya ketika kemasukan amil nawasib ya berarti berubah menjadi asalnya. Ini ketika ini aslinya seperti ini ketika tidak kemasukan amil nawasib atau amil jawazim. Ketika kemasukan amil nawasib berarti dia berubah. An yaku ma berubah menjadi amil nawasib. Amil nawasib itu adalah amil yang menasobkan. Nasab itu apa? Dibaca fathah. Ketika kalian menemukan amil-amil yang tersebut sudah saya catatkan kemarin, yang kita menemukan amil nawasib itu berarti lafaz yang setelahnya itu harus dibaca nasab. An, lan naku, nakuma, nah, seperti itu. Sama juga seperti ketika lafaz amil jawazim juga seperti itu. Ketika amil jawazim kan ada banyak. Amil jawazim ada 8 ya, lama. Nah itu ketika kemasukan ya juga berubah. Ketika kemasukan lam menjadi lam akum, jadi lam akum. Ini nih gue berubah nih gini fi'il mudhari di iklal gue bisa berubah jadi lam akum ngono. Mau nih rama kom telah jadi lam ya yadrib. Lam yadrib ini kan berubah menjadi asalnya yadribu. Fi'il mudhari diawali dengan ya mudhari'ah, ketika kemasukan amil jawazim menjadi lam yadrib. Nah, itu dua fasal yang sudah saya jelaskan tentang kesimpulannya beberapa pertemuan yang kemarin. Itu diringkas dua fasal ini, fasal mu'robat dan fasal fi'il beberapa fi'il ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan, silakan ditanyakan atau bisa dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.